Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Septi Wijayanti, mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Baik, di sini saya membuat video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan topik Ketahanan Nasional. Kita langsung saja, yaitu pengertian ketahanan nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang kedua, menurut Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Berikutnya, menurut R.M. Sunardi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Sebagai doktrin ketahanan nasional adalah cara terbaik yang ada guna mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara luas dan mendalam, diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan diajarkan serta disebarluaskan untuk dijadikan pedoman dalam memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan demi kelangsungan hidup dan berkembang kehidupan bangsa. Sebagai metode ketahanan nasional, berwujud sebagai kesatuan fungsional daripada aspek-aspek fisik dan aspek-aspek abstrak guna memecahkan permasalahan-permasalahan nasional demi kelangsungan hidup dan berkembang kehidupan bangsa Indonesia. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Sifat yang kedua, dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Sifat yang ketiga yaitu manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, sifat wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Yang terakhir, bersifat konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, kondisi ketahanan nasional di Indonesia saat ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mempengaruhi tatanan global, bahkan untuk beberapa waktu ke depan. Indonesia saat ini belum bisa untuk secara yakin berharap bahwa pandemi akan selesai dalam waktu dekat.
Oleh karena itu, merupakan sebuah keharusan untuk belajar hidup bersanding dengan pandemi. COVID-19 bahkan dapat dilihat bahwa hampir semua negara kesulitan mencari respon efektif dalam mengatasi pandemi COVID-19 karena COVID-19 adalah ancaman baru. Ketahanan nasional bukan sekedar definisi, tapi harus lebih implementatif dalam hal konkret untuk membangun ketahanan nasional. Bangsa Indonesia tidak boleh cepat puas dengan hal jargon, slogan, dan doktrin, tapi tidak punya efektivitas untuk mentransformasikan rumusan tersebut. Ketahanan nasional dikesankan bersifat inward-looking seperti dalam pandemi COVID-19. Yang diperkuat adalah imunitas diri supaya virus tidak menyerang masuk ke dalam diri, walaupun tidak bisa untuk membunuh virus COVID-19 karena bersifat inward-looking. Perlu dicari interkoneksi antara tujuan nasional, kepentingan nasional, strategi nasional, ketahanan nasional, dan pertahanan. Memerlukan instrumen untuk bisa mencapai kepentingan nasional yang bersifat outward-looking dan tidak bisa dicapai oleh ketahanan nasional yang bersifat inward-looking. Pada tingkat nasional, ketahanan nasional adalah kemampuan masyarakat untuk menghadapi keadilan sulit dengan melakukan perubahan dan penyesuaian serta menyerap kesulitan atau perubahan yang diakibatkan oleh ancaman hal tersebut. Dapat dilihat melalui kemampuan masyarakat untuk bertahan terhadap kesulitan dengan mempertahankan segenap institusi dan nilai yang dimiliki. Kemampuan masyarakat juga dilihat melalui penyesuaian dalam cara baru dan inovatif seperti tatanan normal baru yang saat ini ada sikap serta persepsi sosial dan politik juga ditemukan dan berpengaruh terhadap kemampuan bangsa untuk bertahan menghadapi situasi krisis atau konflik. Sejalan dengan hal tersebut, ketahanan dalam konteks ke-19 baik dalam era kini maupun mendatang menunjukkan bahwa sangat diperlukan pengendalian virus dan pemikiran ulang tentang pemeliharaan kesehatan, memberikan revolusi pembelajaran, pembentukan rantai logistik dan perdagangan yang memiliki ketahanan serta distribusi tindakan stimulasi yang efektif. Yang keempat, hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam mewujudkan atau mengimplementasikan ketahanan nasional. Fungsi dan peran mahasiswa sangat krusial pada menjaga ikatan yang kokoh antar sesama komponen bangsa yang dalam akhirnya akan memperkokoh ketahanan nasional. Mahasiswa dibutuhkan agar bisa menaruh ketauladanan, menjadi pemuda yang berpendidikan, mengedepankan toleransi dan keharmonisan pada kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa wajib bisa menyebarkan penemuan dan menghargai kearifan lokal supaya bangsa Indonesia tidak bergantung terhadap nilai-nilai asing. Sebagai mahasiswa juga wajib mempunyai karakter dan perilaku moral yang kuat. Lantaran pada kepemimpinan, karakter menepati persentase tertinggi, yaitu 80%, ilmu 5%, pengetahuan generik 5%, dan pengambilan keputusan 10%. Arus globalisasi kini ini begitu cepat masuk kepada masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Tetapi globalisasi mempunyai pengaruh negatif dan positifnya. Dalam globalisasi, adanya modernisasi yang diartikan menjadi perubahan-perubahan keadaan yang semula tradisional menuju pada suatu keadaan yang modern. Modern berarti berkemajuan yang rasional pada segala bidang dan meningkatnya tingkat penghidupan. Juga berarti humanisme yang tinggi nilai peradabannya pada pergaulan bermasyarakat. Langkah-langkah mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, menanamkan dan melaksanakan ajaran kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, selektif terhadap budaya global. Yang ketiga, mewujudkan dan menerapkan dan menegakkan aturan seadil-adilnya. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan sanggup menangkis efek globalisasi yang bisa melunturkan nilai-nilai nasionalisme bangsa Indonesia. Sebagai akibatnya, kita juga akan kehilangan identitas nasional Indonesia. Strategi yang perlu dilakukan agar mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan
cerdas, terampil, kreatif, mempunyai daya saing, dan berakhlak mulia. Yang keempat, pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan wajib terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, sedikit demi sedikit, dan berlanjut supaya menumbuhkan wawasan generasi muda, mewujudkan kehidupan yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Yang kelima, pemberdayaan generasi muda ialah program pembangunan yang bersifat lintas bidang dan lintas sektoral. Wajib dikoordinasikan sedini mungkin berdasarkan perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, serta melibatkan kiprah dan masyarakat. Menempatkan posisi generasi muda lebih menjadi subjek dibanding menjadi objek. Dan dalam taraf tertentu, dibutuhkan supaya generasi muda bisa berperan secara lebih aktif, produktif, menciptakan jati diri secara bertanggung jawab dan efektif. Jadi, dapat kita simpulkan, pemuda mempunyai potensi yang besar dalam mengatasi dilema bangsa, terutama dilema yang menyangkut ketahanan nasional. Walaupun dilema pada diri pemuda juga banyak, yang terpenting ialah kesadaran diri untuk bisa mendukung ketahanan nasional bangsa ini. Memang tidak mampu diselesaikan secara cepat, namun setidaknya melalui kesadaran diri bagi pemuda, maka masalah ketahanan nasional mempunyai asa untuk makin diperkokoh.